Jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang statistik invariant, yaitu uji hipotesis. Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, kita mulai dengan pendahuluan ya. Kita lihat. Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik sehingga hasil pengujian tersebut itu dapat dinyatakan signifikan secara statistik ya, pengertiannya seperti itu ya. Pengujian hipotesis, oke. Kemudian hipotesis merupakan pernyataan yang kebenarannya masih lemah. Agar pernyataannya tidak diragukan, maka secara statistik kita bisa melakukan pengumpulan data dan melakukan pengujian. Dengan melakukan pengujian statistik terhadap hipotesis, kita dapat memutuskan apakah hipotesis dapat diterima atau data tidak memberikan bukti untuk menolak ya, atau ditolak itu data memberikan bukti untuk menolak hipotesis tersebut. Pengertiannya seperti itu, oke. Oke, sekarang kita lanjut dengan langkah-langkah pengujian hipotesis ya. Kita lihat ini langkah pertama itu menetapkan hipotesis. H0 ini, hipotesis 0 ini merupakan pernyataan yang akan diuji kebenarannya. Kemudian H1 itu hipotesis alternatif adalah pernyataan ketika pernyataan H0 ditolak ya. Kemudian yang kedua itu menentukan kriteria pengujian. Yang ketiga adalah menetapkan tingkat signifikansi dan titik kritis. Ini tingkat signifikansi alfa itu adalah besarnya toleransi yang digunakan dalam menerima kesalahan pengujian secara statistik dengan pendekatan distribusi peluang statistik. Tingkat signifikansi menyatakan luas daerah kritis yang merupakan wilayah penolakan H0 ya. Ini seperti ini, oke. Kemudian yang keempat melakukan pengujian statistik. Statistik uji yang digunakan harus sesuai dengan hipotesis ya. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Kemudian yang kelima adalah mengambil kesimpulan seperti ini langkah-langkahnya, oke. Kemudian dua macam uji hipotesis. Yang pertama adalah uji hipotesis satu arah ya. Ini model yang pertama ini seperti ini. H0-nya itu mu sama dengan mu 0. Kemudian H1-nya mu lebih kecil dari mu 0 ya. Seperti ini. Kemudian model yang kedua. Ini masih hipotesis satu arah. H0-nya adalah mu sama dengan mu 0. Kemudian H1-nya mu sama lebih besar dari mu 0 seperti ini. Oke, kemudian uji hipotesis dua arah itu H0-nya itu mu sama dengan mu 0, kemudian H1-nya mu tidak sama dengan mu 0 menjadi seperti ini. Oke ya, kita lihat nanti contohnya. Nah, kita lihat sekarang contoh yang pertama supaya lebih jelas. Pabrik susu merek Nutrimilk melakukan pengecekan terhadap produk mereka apakah berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih sedikit dari itu. Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku berat bersih per kaleng adalah 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Kita lihat penyelesaiannya ya. Kita buat dulu hipotesisnya H0 sama dengan mu sama dengan 400 ini ya, 400 gram yang akan diuji apakah berat bersih rata-rata ini adalah 400 gram, kemudian H1 mu-nya itu lebih kecil dari 400, ini uji hipotesis satu arah ya. Oke, kita lihat. Kemudian taraf nyatanya alfa sama dengan 5%, itu 0,05, maka daerah penerimaan ini 1 min alfa ya, itu adalah 1 dikurangi 0,05 itu adalah 0,95. Ini boleh ditulis seperti ini. Ini adalah kurva sebelah kiri, yang ini adalah sebelah kanan ya. Itu nilai set yang bersesuaian dengan set ini ya. Itu pengujian sebelah kiri ini, oh salah ya, ini berarti sebelah kanan, yang ininya kiri, berarti ini tuh bersesuaian dengan set sama dengan min 1,64 ini pengujian sisi kiri ya. Ini lihat tabel setnya lagi, ingat caranya
Oke, kemudian dengan kata lain, jika Z itu nanti lebih besar dari minus 1,64, maka H0-nya diterima ya. Oke, kita lihat, kita uji lagi nilai uji statistiknya ya. Z sama dengan X rata-rata min mu per, ini adalah simpangan baku per akar dari N. Kita lihat ini 375 tadi ya, ini 375. Mana tadi ini ya. Oke, kemudian dikurangi 400 per simpangan bakunya adalah 125 per akar dari ini N-nya adalah 50 ya, menjadi minus 1,41 ya. Oke, karena ini lebih besar dari minus 1,64 maka H0-nya diterima menjadi seperti ini. Oke, berarti berat bersih rata-rata yang dipasarkan masih 400 gram menjadi seperti ini pengertiannya. Oke, paham? Lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Kita lihat ini. Seorang peneliti mewawancarai 50 kepala keluarga di kota Bekasi dan mendapatkan informasi bahwa rata-rata penghasilan mereka adalah 5 juta rupiah per bulan dan simpangan bakunya 2.250.000 rupiah. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah rata-rata penghasilan adalah kurang dari 6 juta rupiah per bulan. Kita lihat penyelesaiannya, kita buat hipotesisnya itu H0-nya itu mu sama dengan 6 juta rupiah, kemudian H1-nya ini lebih kecil dari 6 juta ya. Kita lihat taraf nyatanya itu 5%, berarti 0,05, maka 1 min alfanya adalah itu 0,95, itu sama dengan 0,5 ditambah 0,45 ya, paham ya. Kemudian nilai Z yang bersesuaian ini pengujian sebelah kiri, ini sebelah kanannya, ini sebelah kirinya ini bersesuaian dengan minus 1,64 ya, paham ya. Oke, kemudian dengan kata lain jika Z-nya itu lebih besar dari min 1,64 maka H0-nya itu diterima ya. Oke, kita lihat nilai uji Z-nya ini Z sama dengan X rata-rata min mu per simpangan baku per akar dari N. Kita uji ini 5 juta nih ya. Oke, 5 juta dikurangi 6 juta, kemudian per 2.250.000 per akar 50, hasilnya adalah minus 3,142. Ini lebih kecil dari ini, maka H0-nya ditolak ya. Oke, ditolak berarti H1 diterima, berarti rata-rata penghasilan keluarga itu, kepala keluarga itu kurang dari 6 juta ya, rata-ratanya seperti ini. Paham? Bisa dimengerti ya? Lanjut. Contoh yang ketiga supaya lebih jelas, pada penelitian tentang banyak mahasiswa yang dapat menyelesaikan studinya kurang dari 5 tahun, diambil sampel acak 100 mahasiswa untuk diteliti. Hasilnya diperoleh rata-rata sampel 5,4 tahun dan simpangan bakunya 0,8 tahun. Buatlah hipotesis yang sesuai dengan penelitian ini dengan taraf nyata 0,01. Selidikilah apakah hipotesis diterima atau ditolak ya. Kita lihat ini, kita buat hipotesisnya dulu. H0-nya itu mu sama dengan 5 ya, 5 tahun, kemudian H1-nya adalah mu lebih besar dari 5 tahun, oke. Kemudian taraf nyatanya adalah 0,01, maka daerah penerimaannya adalah ini 0,99, ini 1 dikurangi 0,01, itu sama dengan 0,5 ditambah 0,49 ya. Ini pengujian sisi sebelah kanan, ini berarti sebelah kirinya, ini sebelah kanannya ya. Z-nya itu bersesuaian dengan 2,33. Sekarang kita tentukan nilai Z-nya. Dengan kata lain, jika Z itu lebih kecil dari ini, maka H0-nya diterima ya. Oke. Nilai uji statistiknya ini ya. Oke, kemudian X rata-ratanya itu adalah ini 5,4 tahun dikurangi 5 per 0,8 per akar dari 100 ya. Oke, ini itu sama dengan ini 0,4 dibagi ini dihitung ya, kemudian hasilnya adalah 5. Oke, maka Z-nya ini kan lebih besar dari ini ya, berarti H0-nya ditolak berarti ya, karena Z sama dengan 5 itu lebih besar dari Z sama dengan 2,33, maka H0-nya ditolak. Berarti rata-rata mahasiswa itu lebih dari 5 tahun menyelesaikan studinya. Paham? Bisa dimengerti ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat ya, supaya lebih jelas lagi ya.
Kita lihat ini dugaan sementara menyebutkan bahwa rata-rata berat badan siswa kelas 12 adalah 65 kg. Untuk menyelidiki dugaan ini diambil sampel 36 siswa untuk diteliti dan diperoleh hasil rata-rata berat badan adalah 64 kg dan simpangan baku adalah 12 kg. Buatlah desain hipotesisnya dan taraf nyatanya ini alfa sama dengan 0,05. Selidikilah apakah hipotesisnya diterima apa ditolak. Kita lihat penyelesaiannya ya. Ini H0-nya mu sama dengan 65 ini. Kemudian H1-nya mu tidak sama dengan 65, berarti ini uji hipotesis dua arah ya. Oke. Kemudian taraf nyatanya itu alfa sama dengan 0,05, maka 1 min alfa adalah ini 0,95, itu sama dengan 2 kali 0,475 ya. Caranya seperti ini untuk uji hipotesis dua arah. Kemudian di set yang bersesuaian dengan 0,475 ini adalah 1,96. Ini pengujian dua sisi atau dua arah ya, dua sisi. Oke, kemudian dengan kata lain jika min 1,96 ini dari sini itu lebih kecil dari set, lebih kecil dari 1,96, maka H0-nya diterima ya. Oke. Kemudian kita tentukan setnya. Ini kemudian ini adalah 64 ya. Oke, 64 ini, kemudian min 65 ya. Oke, kemudian per 12 ya. Tadi 12 adalah ini ya. Per akar dari 36 ya. 36 ini. Kemudian sama dengan minus 0,5. Apakah termasuk di antara ini? Oh ya, termasuk ya, berarti ya minus 0,5 termasuk, maka H0-nya diterima berarti ya. Oke, maka karena set sama dengan min 0,5 di dalam interval ini, maka H0-nya diterima. Berarti memang betul rata-rata berat badan siswa kelas 12 itu adalah 65 kg. Jadi seperti ini. Paham? Bisa dimengerti ya? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.